Halo Sobat Adsense, salam pintar! Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor bahasa Inggris adsense.id. Pada video kali ini, kita akan membahas materi bahasa Inggris Implied Detail Questions beserta contoh-contoh soalnya. Nah, langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas semuanya. Let's go! Oke, sekarang kita bahas materi Implied Detail Questions. Apa itu sebenarnya implied details? Implied details ini adalah jenis pertanyaan yang jawabannya tidak tertulis secara langsung. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya. Nah, makanya di sini juga dicetak tebal. Di dalam teksnya itu nggak ada, ya, nggak tertulis yang dimaksud oleh soal. Oke, tetapi dapat disimpulkan dari informasi yang ada pada teks tersebut, ya, informasi yang nyambung, ya, yang mungkin kemungkinan yang terjadi berdasarkan kata-kata yang ada dalam teks tersebut. Pertanyaan ini tidak meminta untuk mengutip kalimat tertentu, berarti ini beda dengan stated ya, bukan mengambil informasi yang memang kata-katanya tertulis dengan jelas di teks, makanya tidak mengquote ya, melainkan menangkap makna tersembunyi atau implikasi dari bacaan. Nah, ini makanya bisa dibilang untuk materi reading comprehension ini adalah salah satu materi yang bisa dikatakan tingkat kesulitannya yang paling tinggi ya dibandingkan yang lainnya. Bukan berarti tidak bisa ya. Kita tetap bisa menjawabnya dengan mudah jika tahu tips dan triknya. Karakteristik dari implied details. Jawaban tidak eksplisit dalam teks, ini sudah pasti ya. Jadi kalau misalkan kalian melihat jawaban A atau B, itu informasinya sesuai dengan yang ada di teks. Apakah itu jawabannya? Bukan. Kalau pertanyaannya according to the passage, itu jawabannya. Tapi kalau bukan, dia mintanya implied, inferred, atau suggested that, kemungkinan itu bukan jawabannya justru. Kita hindari jawaban yang mengatakan informasi yang jelas tertera di teksnya. Oke. Harus menggunakan penalaran logis berdasarkan informasi yang ada. Oke, jadi makanya tadi aku bilang kita harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan berdasarkan informasi yang ada pada teks tersebut ya. Biasanya menanyakan sesuatu yang diperkirakan, diisyaratkan, atau tersirat oleh penulis. Dan juga mengharuskan pembaca memahami konteks hubungan sebab akibat atau sikap penulis. Hubungan sebab akibat, ataukah mungkin hubungannya pertentangan, dan lain sebagainya. Ini harus bisa dipahami oleh pembaca, ya. Kata kunci untuk soal implied details. Pertama, di sini ya, pasti akan menggunakan kata implied. Yang paling sering ada dua ini ya, implied dan inferred. Oke. It is most likely that what probably happened. Nah, untuk soal model implied ini sebenarnya tidak hanya muncul pada soal reading comprehension, tapi bisa juga muncul pada teks listening comprehension, terutama pada tes TOEFL. Nah, itu harus kalian bisa menebak apa maksud dari si penutur kata tersebut, penutur kalimat maksudnya, sorry. Tipsnya adalah sama seperti untuk mencari stated dan unstated, kita ambil kata kunci pada teks ya, kata kunci pada soal maksudnya, mohon maaf. Choose a keyword in the question, ambil kata kunci di pertanyaannya. Scan the passage or the keyword or related idea, dicari kata kunci tersebut di teksnya ada di mana. Carefully read the sentence that contains the keyword. Baca kalimat keseluruhan yang mengandung kata kunci dari soal tadi. Look for an answer that could be true according to that sentence. Yang kira-kira masuk akal. Ya, kesimpulan yang bisa diambil dari kalimat tersebut yang sekiranya masuk akal. Tapi bukan jawab dengan kata-kata yang ada pada teks tersebut. Nah, itu hati-hati ya. Cara menjawab implied detail questions. Oke, langkah pertama ya, pahami ide utama paragraf. Berarti kalian harus benar-benar menguasai bagaimana cara untuk mencari main idea dari sebuah paragraf. Oke, ini kenapa paragraf? Karena banyak juga soal-soal yang minta inferred atau implied berdasarkan paragraf tertentu. Walaupun ada juga yang meminta berdasarkan teks.
dimana itu seharusnya kalau berdasarkan teks ya, implied based on the text itu harusnya kalian jawab belakangan. Jangan mencoba jawab pertanyaan tersebut duluan karena akan buang-buang waktu. Paling tidak kalian sudah harus memahami kurang lebihnya isi teksnya dari awal sampai akhir itu tentang apa, baru bisa menjawab yang soal invert atau implied from the text ya, yang tidak menyebutkan kata kunci, hanya from the text aja. Kemudian ya di sini ya, karena detail tersirat tidak akan tertulis jelas, maka harus tahu konteks pembahasan ini tentang apa. Nah, oke. Kemudian langkah kedua, identifikasi kalimat yang relevan, yang nyambung dengan kata kunci tadi. Cari bagian teks yang membahas topik yang sama dengan pertanyaan. Bisa jadi kata kunci tersebut tidak hanya muncul di satu paragraf saja, bisa jadi mungkin di dua paragraf, paragraf 2 dan paragraf 3, atau ada di paragraf 3 dan paragraf keempat. Jadi harus dicek ke kedua paragraf tersebut juga. Informasi mana yang kira-kira nyambung dari ke mungkin ada 4 atau 5 pilihan jawaban yang ada pada tes tersebut ya. Langkah ketiga, gunakan logika. Apa dampaknya dari pernyataan yang ada di teksnya? Oke, apa hubungannya? Something related to that statement pokoknya ya. Jika ini benar, ini harus ditanyakan dalam benak kita gitu ya. Jika ini benar, maka apa yang mungkin terjadi? Ya, kalau statementnya itu benar, apa yang kira-kira bisa terjadi dari kejadian tersebut atau dari peristiwa tersebut ya. Apa maksud penulis kira-kira menulis statement ini? Bisa juga apa fakta yang paling logis berdasarkan informasi tersebut. Langkah keempat, eliminasi pilihan jawaban yang terlalu ekstrim. Mungkin ya pilihan yang benar tuh biasanya yang masuk akal, yang sesuai dengan yang bisa diambil kesimpulan sesuai dengan kata-katanya itu ya, yang ada di teksnya, sesuai konteks, tidak berlebihan atau menyimpang, dan punya dasar kuat dalam teks. Mungkin ibaratnya seperti ini, kalau bisa kalian bayangkan ya. Misalkan dalam sebuah kelas, ini contoh aja ya gampangnya, dalam sebuah kelas dikatakan beberapa anak murid di kelas ini minggu depan akan mengikuti pelatihan misalkan di Bandung, mengikuti pelatihan di Bandung. Beberapa anak murid di kelas ini, mungkin let's say ada 50 orang. Nah, beberapa di antaranya akan mengikuti pelatihan di Bandung minggu depan. Nah, kalau pertanyaan adalah according to the text, yang stated detail, berarti kita bisa pilih jawaban yang sesuai dengan kata-kata yang aku sebutkan tadi, yaitu bahwa ada beberapa anak yang akan ikut pelatihan di Bandung minggu depan. Mungkin bisa menggunakan sinonim juga. Ya, itu stated. Tapi kalau implied, kita mencari informasi yang sekiranya nyambung dengan informasi tersebut. Misalkan, salah satunya ya, informasi yang bisa kita ambil, maksudnya kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu kalau ada beberapa anak yang akan ikut pelatihan di Bandung minggu depan, artinya ada beberapa yang tidak ikut. Ya kan? Ada beberapa yang mungkin tidak berminat. Nah, jawaban itu ya, itu tidak ada dalam teksnya, tapi bisa jadi ada di pilihan jawaban. Itulah jawaban yang tepat ya. Jadi yang diminta bukan sesuatu yang terlihat di teks, tapi apa yang makna tersembunyi di dalamnya gitu. Tips penting agar tidak tertipu ya. Jangan menebak tanpa dasar, jawaban harus tetap terkait dengan teks. Oke, hati-hati ya. Seperti yang tadi aku bilang sebelumnya, semua jawaban reading comprehension harus nyambung dengan apa yang ada di teksnya tersebut ya. Hati-hati dengan jawaban yang terlalu spesifik atau ekstrim, jawaban yang mungkin kira-kira malah mengarah ke yang tidak nyambung gitu ya. Gunakan clue kecil dalam bacaan, misalnya nada kalimat atau sikap penulis. Nah, ini mungkin nanti ada hubungannya dengan materi tone atau author's attitude ya. Jika dua pilihan tampak benar, pilih yang paling sesuai dengan teks, bukan yang mungkin benar di dunia nyata. Tetap harus sesuaikan, utamakannya adalah dengan yang teksnya. Kalau kebetulan sama dengan yang ada di dunia nyata, ya bisa saja, boleh seperti itu. Tapi tetap harus cek apakah memang sesuai dengan teksnya atau tidak ya. Oke, kita coba sekarang ke contohnya ya. Emma rarely goes out during weekdays because she often brings work home from the office. Dia jarang pergi-pergi di akhir pekan.
pekan dari Senin sampai Jumat, bukan akhir pekan, itu weekend saya, ini weekday, sorry salah baca. Because she often brings, dia sering bawa kerjaannya ke rumah dari kantor. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pernyataan ini? Dia jarang pergi-pergi, terus hampir setiap hari, berarti ya selalu bawa pulang kerjaan dari kantor. Yang A, she has a demanding job. Dia punya kerjaan yang demanding. Demanding di sini dalam artian selalu menuntut, ya, menuntut dia harus selalu bekerja dengan baik, bekerja dengan maksimal. Yang B, dia emang nggak suka going out. Yang C, dia itu jauh rumahnya dari kantor. Dia bekerja hanya pada weekends. Nah, di sini di penjelasannya, teks mengatakan Emma sering membawa pulang pekerjaan sehingga jarang keluar di hari kerja. Ini mengimplikasikan bahwa pekerjaannya cukup menuntut. Nah, dia udah kerja di kantor, tapi harus bawa pulang kerjaannya juga. Artinya, banyak tuntutan kerjaannya ini. Sehingga dia harus mengerjakannya tidak hanya di kantor, tapi harus di rumah juga. Tidak ada informasi bahwa dia tidak suka keluar. Dia nggak bilang ini tidak suka keluar kan, hanya dikatakan jarang keluar. Kenapa jarang keluar? Karena sering bawa kerjaan pulang ke rumah. Nah, inilah hal yang membuat dia jarang keluar rumah. Bukan berarti dia nggak suka, ya. Jarak kantornya juga tidak disebutkan di situ, ya. Tidak tersirat juga, tidak ada kata-kata yang menyiratkan jarak kantor. Kemudian bahwa dia hanya bekerja saat weekend, ini juga tidak ada. Yang difokuskan di sini adalah pada weekdays-nya. Oke. Makanya jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu she has a demanding job. Seperti itu. Apakah she has demanding job ini disebutkan di teksnya? Sama sekali tidak disebutkan di kalimat yang atas ini. Seperti itu. Jadi untuk menjawab implied details, ya, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Yang berikutnya di sini, nah, what can be inferred about the reading rooms? Reading rooms di sini, ya, for the past few months, city's public library experienced significant drop in weekday visitors, mengalami penurunan yang tajam dari si pengunjung dari Senin sampai Jumat, ya, di pekannya itu, ya. According to the staff, many people now prefer accessing digital resources from home. Lebih suka ngakses secara digital, ya, dari rumah daripada langsung datang ke perpustakaan. Hasilnya atau dampaknya adalah beberapa reading rooms, ruang bacanya ini often left nearly empty, seringnya kosong, ya, terutama di siang hari. Despite this, walaupun ada kejadian seperti ini, ya, perpustakaannya masih beroperasi secara reguler, ya, beroperasi normal dan melanjutkan host weekly community events. Oke. Nah, di sini udah langsung ada nih jawabannya. Kenapa yang A? Karena di teksnya menyebutkan left nearly empty. Kalau dibilang hampir kosong, berarti kan memang masih ada, ya, cuma hampir kosong. Tidak sepenuhnya kosong, tapi masih ada walaupun sedikit. Artinya penggunaannya menurun. Makanya jawaban yang tepat adalah yang A, di mana disitu dikatakan they are becoming less used than before. Penggunaannya berkurang dari yang sebelumnya, semakin berkurang karena tadi dikatakan orang-orang itu lebih senang mengakses secara digital dari rumah, nggak langsung datang ke perpustakaan, gitu, ya. Ini yang paling pas, jadi bukan always full in the afternoon, justru in the afternoon nearly empty. Salah. Library plans to close them soon, tidak ada di sini yang mengatakan dia akan segera tutup. Justru dikatakan di kalimat paling terakhir, si perpustakaan ini masih beroperasi seperti biasa. Jadi bukan mau tutup, ya. Visitors dislike the reading rooms, nggak suka dengan reading roomsnya, nggak dikatakan sama sekali, tidak ada yang menyiratkan bahwa para pengunjung ini tidak suka dengan reading roomsnya. Dikatakan tadi mereka sukanya mengakses secara digital dari rumah, bukan langsung datang ke perpustakaan. Jelas jawabannya yang A. Gitu, ya. Ini contoh dari satu paragraf. Tadi pertama satu kalimat, ini satu paragraf. Berikutnya kita coba, ini dari paragraf yang lebih panjang, ya, yaitu tentang, di sini kata kuncinya adalah monopoli, ya, game monopoli. Ini kan juga pernah mainkan, ya, game monopoli. Pertanyaan nomor 1, seperti biasa kita ambil kata kunci dari teksnya, yaitu French version of Monopoly.
might possibly include a piece of property entitled. Oke, kemungkinan kalau yang ada di papan monopolinya itu ya, kan kita tahu ya kalau yang namanya monopoli ya kan, kita main ada papannya, kemudian ada bidaknya dan juga dadu ya kan. Nah itu kan berisi nama-nama kota ya, misalkan kalau versi bahasa Indonesia itu ada nama kota seperti Jakarta, Bali, kemudian Semarang, Bandung, Surabaya, Medan dan lainnya ya. Nah, di sini yang diminta adalah kalau seandainya di versi bahasa Prancis di monopoli itu kemungkinan ada piece of property yang ada namanya di situ di atas papannya itu apa kira-kira, apakah Atlantic City, New Jersey, Germantown, Pennsylvania, Boardwalk atau di Eiffel Tower. Nah, kita lihat di sini kata kunci adalah French version. Although the game Monopoly is now published in countless language and versions. Oke, ada kata versions di sini ya. Dan juga dia menyebutkan language, tapi dia tidak menyebutkan French. Hanya yang berhubungan dengan French ini adalah bahasa ya, bahasa Prancis. With foreign locations, lokasi yang asing ya, and place names, nama-nama tempatnya itu sesuai dengan target bahasanya, adorning its board. Artinya kalau terjemahkan, ini kan aslinya awalnya pasti dari bahasa Inggris ya kan, karena penemunya ini orang Amerika ya, dari Germantown. Dari bahasa Inggris diterjemahkan ke mungkin bahasa Indonesia, let's say gitu ya. Berarti kota-kota dan apapun yang ada di atas papan monopolinya akan yang berhubungan dengan Indonesia semua. Nanti muncul ada nama-nama kota bahasa Indonesia yang ada di Indonesia maksudnya, kemudian nama-nama mungkin landmark, properti dan lain sebagainya yang ada di Indonesia, mungkin seperti ada gambar nanti di papan monopolinya Rumah Gadang, mungkin ada Monas dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Indonesia. Oke, di sini yang diminta adalah kalau seandainya bahasa Prancis, berarti Atlantic City ada nggak di Prancis? Tentunya nggak ada. New Jersey kan di Amerika, Pennsylvania di Amerika juga, berarti bukan di French. Boardwalk juga bukan. Yang jelas adalah Eiffel Tower yang ada di French ya, yang ada di France, maksud di negara Prancis. Nah, Eiffel Tower dan kata French tidak sama sekali disebutkan di teksnya. Jadi kita menyimpulkan berdasarkan apa yang disebutkan di teksnya. Di teksnya menyebutkan bahwa ini monopoli gamenya sudah diterjemahkan ke berbagai macam bahasa dengan nama-nama tempat yang ada di papan monopolinya harus menyesuaikan dengan target language-nya. Ya udah, kalau diterjemahkan ke bahasa Prancis, harusnya semua yang di atas papan monopoli tersebut berhubungan dengan Prancis. Yang berhubungan dengan Prancis di sini hanya Eiffel Tower, ya. Kemudian yang kedua, Darrow memilih kota Atlantic ini ya, Atlantic City sebagai setting dari monopolinya. Kenapa alasannya? Kita cari Darrow di mana. Nah, ini setelahnya ya, Darrow menemukan game ini pada 1933 nih. Darrow pada masa Great Depression, yaitu krisis ekonomi besar awal tahun 30-an ya. Darrow tinggal di Germantown, Pennsylvania. Dia sendiri itu unemployed, pengangguran ya, pada masa krisis keuangan tersebut. Dia membuat gamenya ya, ini settingnya bukan menggunakan kampung halamannya sendiri Germantown, tapi menggunakan Atlantic City di New Jersey. Kenapa alasannya? Di sini dikatakan ini adalah tempat banyak terdapat tempat-tempat liburan sebelum masa depresi tersebut, sebelum masa krisis ekonomi. Where he walked along the boardwalk and visited Park Place. Mungkin semacam seperti Dufan gitu ya. Nah, makanya di sini kemungkinan jawabannya itu adalah yang A. Kenapa? Karena pada masa krisis ekonomi pastinya kan itu keadaannya tidak bagus, buruk, apalagi dia dikatakan di sini pengangguran, ya kan? Dia melewati masa-masa yang tidak menyenangkan. Sedangkan dia memilih Atlantic City yaitu karena di Atlantic City ini banyak tempat-tempat hiburan, ya, tempat hiburan dan liburan sebelum masa depresi. Banyak tempat liburan dan hiburan artinya vibe-nya itu positif pastinya. Ya, dia mengingat pada memori-memori ingatan dia mengunjungi tempat tersebut yang positif, makanya menggunakan Atlantic City. Itulah kenapa jawabannya paling tepat adalah yang A. Sedangkan yang B,
family dari Atlantic City salah, karena tadi dikatakan ini dari Germantown, bukan dari Atlantic City. People in Germantown kemungkinan akan marah. Nggak ada sama sekali kata-kata yang menyiratkan bahwa penduduknya marah. Salah juga, Atlantic City larger than Germantown, nggak ada perbandingan juga. Gitu caranya. Dan satu lagi untuk yang tentang monopoli ini, Parker Brothers ini kemungkinan adalah apa? Kita cari Parker Brothers di mana? Ternyata ada di kalimat terakhir ya, Parker Brothers. Kita baca kalimat keseluruhannya. Darrow membuat game permainan pertamanya ini monopoli ya, menggunakan tangan sendiri dan menjualnya secara lokal sampai Parker Brothers ini membeli hak cipta monopoli pada 1935. Berarti siapa tuh harusnya yang membeli hak cipta permainan monopoli? Yang jelas bukan real estate company, karena kan bukan properti beneran, hanya mainan ya. Yang tepat adalah game manufacturing company, karena monopoli ini adalah permainan game, bukan toy ya. Kalau toy ini mainan, tidak ada aturan untuk memainkannya. Sedangkan kalau game ada peraturan untuk memainkannya gitu. Dan ini tidak disebutkan juga, tidak menyeratkan bahwa Parker Brothers ini adalah teman-teman dari Charles Darrow ya. Oke, nah ini kita lihat. Aku mau kasih kalian contoh yang ini contoh yang sangat bagus untuk membedakan stated dengan yang implied. Ya, kita cek di sini. It can be inferred from the last sentence in last paragraph that, oke, yang ini ya. Kalimatnya she also noted, dia ini ini ada orang namanya Sweet di sini ya. Bahwa United States ini semakin mendekati untuk mencapai kesetaraan gender, kesetaraan jenis kelamin ya. Hampir semua pembuat mainan masih menentang hal tersebut, masih menentang untuk mencapai kesetaraan gender ya. Berarti yang mana? Apakah yang A? Most toy manufacturers are in conflict, menentang ide mengenai gender equality. Secara kasat mata ini jawabannya tepat karena sesuai dengan yang ada di teksnya. Ini justru salah. Kenapa? Karena yang diminta oleh soal adalah invert, yaitu yang tersirat, bukan yang stated. Kalau ini pertanyaannya according to the passage atau according to the text, jawaban yang tepat yang A ini. Tapi karena ini invert, jawabannya yang lain, yaitu yang lebih tepat adalah yang delta. Hanya sedikit toy makers yang bersemangat untuk memajukan gender equality. Karena di sini dibilangkan kan tadi most toy makers, hampir semua. Berarti kan nggak semua. Logikanya begitu. Kalau dibilang hampir semua, artinya ada sebagian kecil yang berbeda pendapat, ya. Makanya di sini bisa dikatakan sedikit dari toy makers yang ingin memajukan si gender equality ini, gitu. Kalau yang B, has never made gender equality their main concern. Oh, ini tidak tepat. Kenapa? Karena sama sekali di sini tidak disebutkan never made. Buktinya ada sebagian kecil kan secara tersirat ya. Ini salah. Sedangkan yang C, US government failed to convince toy makers to follow their thinking. Ini juga salah. Karena ada sebagian kecil justru yang mendukung. Makanya jawaban yang C ini tidak tepat. Jadi itulah untuk materi implied detail questions. Nah, itu dia tadi pembahasannya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya berikutnya? Nantikan video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Salam pintar.